Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu kita kembali di pelajaran Pimpinan Agama Islam, sambungan dari materi yang kita belajar di beberapa minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita membahas halal dan haram, ya, halal dan haramnya sebuah makanan. Nah, kita akan selesai berarti sesuatu kesimpulannya dari ngapain? Kesimpulannya adalah segala sesuatu makanan atau minuman jangan tunduk-tunduk, benar. Bisa paru-paru, jangan. Nah, intinya makanan yang tidak sehat, makanan yang membawa petaka, makanan yang membawa mudarat, itu berarti makanan yang tidak perlu dikonsumsi atau yang tidak merupakan jenis makanan. Ya, apa itu Pak? Sampah. Anda bilang daun jambu bol itu kalau yang udah makan pakai garam enak loh, pernah dengar gitu? Oh, tuh, ya, ada dulu sering kali jambu bol, Nah itu pucuknya yang masih merah itu dimakan bersama garam, enak katanya. Satu. Yang kedua, orang makan coklat. Kan artinya kan itu gak bagian daripada makanan layaknya, ini gak perlu. Oke, bisa ke situ aja. Nah, kita kali ini membahas sambungan tentang zakat yang sudah kita pahami beberapa minggu yang lalu, bahwa zakat itu adalah membersihkan diri. Apa ya? Membersihkan diri. Besar suara ya. Diri. Sudah dewasa, ini belum dewasa, ini masih jalan masih terbesar ya saudara, ya bagi bapak. Sifatnya, oh nanti kalau udah punya cewek dia kan dewasa. Kira-kira ada yang mau jadi cewek? Enggak. Ada. Ganteng, rambut cepak, punya tentara ya. Cita-cita tapi kalau udah besar mau jadi apa? Tentara. Brimo. Polisi. Ya. Yang pertanyaan Andra, yang aku berarti kau sama dengan Andra. Sama dengan Andra. Benar, cita-cita kalau udah besar pengennya jadi apa? Polisi. Ya jangan mau jadi apa? Mau jadi guru Pak, mau jadi dokter Pak. Aku mau jadi tentara Pak, aku mau jadi polisi Pak, mau jadi apa? Itu kan ngetek aja Pak, bener. Jangan. Orang tua kita boleh kerjaannya dengan kerjaan kasar ya kan, tapi kita jangan, karena kita sekolah, ambil cita-cita ini. Rezeki itu ada. Yang memuliakan kita itu bukan orang tua, siapa? Allah. Yang mencukar rezeki kita itu siapa? Allah. Orang tua itu sebagai perantaranya saja. Masya Allah. Jadi kalau ada orang yang kaya, orang tuanya belum bisa kuliah, ya. Ada orangnya yang miskin, maksudnya nggak kaya gitu lah, pas-pasan, tapi anaknya bisa kuliah. Sejatinya yang mengkuliahkan kita itu bukan orang tua kita, tetapi Allah. Ya, Allah mencukupkan. Jangan salah walaupun kerja bapak kita ngegrek, kerja bapak kita cabut ubi atau cari ubi, tapi kita jangan terus mikir, nggak mikir apa cuma ngegrek, anak kita bisa kuliah, jangan. Itu namanya kita sudah menjengkali Allah. Apa-apa. Ya enggak, jadi ke polisi aja. Ya, biar menumpas kejahatan nanti. Kalau si Rino nyuri, tangkap. Si Rapi Badista nyabu, tangkap. Kita nggak tahu, ya. Nah itu, oke. Tadi Bapak tulis sudah tertera bahwa pada akhirnya zakat yang kita kumpulkan itu akan disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya atau orang yang ya
apa bahasa Arab itu ya? Orang-orang yang berhak menerima zakat. Inilah golongan-golongan, ada orang yang menerima zakat. Ada berapa? Ada 8. Ada berapa? Ada 8. Ada berapa? Pun apa suaranya? 8. Ya, ada 8. Berapa? Nabi Pakistan ada berapa? Ada 8. Jadi nanti kalau misalkan kamu ingin menyalurkan zakat orang tuamu atau keluargamu, nggak melalui masjid juga nggak apa-apa, ya. Tapi salurkanlah kepada yang 8 kategori ini. Kamu mau zakat, tapi nggak kasih bersama nenek, kondomnya lebar. Enggak, kenapa? Karena zakat itu sejatinya disampaikan kepada orang-orang yang sedang kesusahan. Ya, itu. Yang pertama, Orang fakir. fakir. Orang apa? Fakir. Saya bacakan. Orang apa lagi? Fakir. Nah, itu. Tapi kok, apa itu orang fakir? Itu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak punya tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Iya. Kalau ditanya, Pak, ini orang miskin itu sudah susah, tapi lebih susah lagi. Lebih susah lagi. Orang fakir. Ya, beda. Balik lagi boleh banyak bilang. Baterai yang kecil, baterai remote, teman. Tanya ya. Kalau boleh beli satu, kalau nggak boleh beli satu, beli 2. Biasanya ada bungkusan 2. Ini, ya. Kalau orang miskin itu susah, maka orang fakir itu lebih susah. Ya. Tidak bisa orang yang amat sengsara, bukan sedih lagi, tapi sedih sama sengsara malah lebih gawat. Sengsara. Jadi orang golongan pada orang-orang ini, jangankan untuk mempunyai harta, untuk makan pun masih kurang. Misalkan satu hari ini kita harus makan 50.000 dapat. Tapi kerja dapatnya 15.000. Jangankan untuk cukup, bahkan masih kurang. Nah, itu dia. Nah, maksudnya kenapa kita harus menyerahkan zakat fitrah itu melalui badan amil yang di masjid? Karena nanti mereka lah ya sebagai panitia yang akan meng-cross check, mereka lah yang akan melihat masyarakat ini mana yang tergolong kepada yang 8 ini. Paham? Ya. Coba kalau saya tanya, ada nggak kira-kira pandangan kalian muslimah yang tergolong ke dalam ini? Payah kan? Menelitinya Pak? Payah. Oh ya dialah, marah pula dia pukul, bilang aku fakir. Oh ya dialah, kalau pulang jangan bilang aku fakir. Payah, ya kan? Makanya biarlah orang panitia DKM atau Badan Mandiri Zakat yang mencari dan menelusuri masyarakat dusun 2 dan segala ini, mana yang tergolong kepada 8 orang yang berhak dari masyarakat. Paham sampai sini? Paham. Ya. Sebenarnya kalau mereka juga nggak apa-apa, kita boleh datang besok lebaran, ini sendiri datang. Assalamualaikum nih, waalaikumsalam. Ada apa nak? Ini nih zakat fitrah dari keluarga. Ada Pak. Zakat fitrah dari keluargaku. Nah gitu. Boleh. Tapi yang penting benar ya. Nenek itu benar-benar kita perhatikan setiap hari, atau nenek itu adalah nenek tetangga kita yang kita perhatikan setiap hari bahwa nenek itu sedang susah. Ya, ingat ya. Ingat. Berarti orang fakir itu adalah orang yang sengsara, jangankan untuk memiliki harta, sementara untuk mencukupi makan saja masih kurang. Oke, yang kedua, Nabil, apa itu orang miskin? Baca. Pak, apa bedanya pakai dengan miskin? Kalau ini tingkatnya sengsara, ini tingkatnya sedih. Artinya ini masih ada lagi yang dia dapatkan. Kalau ini nggak bisa ngapa-ngapain. Dan jawabnya,
Kalau makannya satu hari di sini dia cuma dapat 15.000, walaupun kebutuhannya harus 50.000. Kalau di sini mungkin udah 30.000 penghasilannya atau 40.000, masih kurang. Jadi jangan nggak berpikir untuk memiliki harta, tapi berpikirannya untuk mencukupi makan setiap hari. Oke, beda ya. Ini golongan kedua orang miskin. Golongan ketiga ya kamu Anissa lanjut. Zakat atau amil yaitu orang yang diberikan tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Ya, pengurus zakat atau panitia zakat dalam bahasa agama namanya amil. Siapa itu? Kalau di kaum muslimah, nah, Pak Dimun, ya kan? Pak Rohir, Pak Diki, itu ada beberapa orang. Itulah. Nah, mereka itu berhak diberi zakat, Pak. Tapi mereka nggak orang susah. Iya. Karena mengurusi zakat itu, ya tanggung jawabnya besar. Oh, ini yang pertama dia harus mencari 8 golongan orang yang menerima zakat. Kalau pada akhirnya mereka mencarinya salah, mereka bertanggung jawab sampai ke akhirat. Makanya nggak sembarangan. Satu. Kalau baginya nggak adil, mereka bertanggung jawab. Contoh misalkan antara fakir dengan miskin, kira-kira kalau yang harus dikasih banyak yang siapa yang mana? Orang fakir. Fakir. Ya, kalau kejadian orang miskin lebih banyak dikasih, mungkin orang miskinnya saudaranya, ya kan? Nah, jadi dikasihnya lebih banyak orang miskin, fakirnya lebih sedikit, salah. Dan itu dosa besar dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Makanya mengurusi zakat itu enggak mudah. Nah itu, ya, pengurus zakat itu orang-orang yang mengurusi zakat. Tuh, dah, lanjut ada 8. Robi, bisa baca Robi? Apa ini? Orang yang bukan Islam. Bapak kan berani tuh, kalau ke Jokowi di situ. Jokowi. Iya, Jokowi mau pensiun, kan udah pensiun ya kan? Iya, Pak. Diganti. Ya, apa ini? Oke, nomor zakat. Nah selanjutnya, Robi baca. Mualaf yaitu orang yang berkeinginan masuk Islam. Untuk masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Oke, yang dikatakan mualaf itu adalah orang yang baru masuk Islam. Dia belum bisa sembahyang, dia belum bisa baca Quran, dia belum bisa ngapa-ngapain. Artinya inilah agama Islam. Setiap ada orang yang mau masuk Islam tempat kita rangkul. Ibu baru masuk Islam. Iya. Sini bu, saudara kita bu, kawan kita bu. Ibu udah bisa sembahyang belum? Sini bu, aku ajarin. Sampai kepada keuangan dia pun kita bantu. Ya, meskipun dia nggak makan, sini bu. Makanya kalau di kota Bolu Masiun, setiap ada orang yang mau masuk Islam, itu yang orang Islam itu kan berbondong-bondong ke sini. Pertama mau nengok, yang kedua mau ngasih sumbang. Artinya apa? Ketika dia masuk Islam dia merasa bahagia. Ketika dia masuk Islam dia akan merasa senang. Kenapa? Oh begini lemahnya Islam, ya kan? Kalau menolongnya luar biasa dalam Islam. Jadi jangan biarkan mereka ketika dia masuk Islam mereka lemah imannya. Ya, lima apa? Saya bilang tadi jangan sampai tidak apa? Makanya jangan memproses saja. Itu jangan sampai dirangkul terus. Makanya dia berhak kasih zakat sehingga dia membuat statement. Ternyata indah jadi orang Islam. Ketika aku susah, banyak yang nolongin. Dan ketika aku butuh uang, ada yang bantuin. Nah, itu, ya. Nah, kenapa yang mau alam orang Islam? Termasuk utang, nanti urusan makanannya harus kita siapkan. Urusan dia belajar sholatnya dan Al-Qurannya itu tanggung jawab kita.
Ya. Nah, ini apa? Nomor 5. Sini. Orang berutang yaitu orang yang berutang karena untuk kepentingan dan maksud dan dia tidak mampu membayarnya. Orang yang berutang untuk memelihara kesatuan umat Islam. Nah, orang yang mempunyai utang, katakan Pak, mama aku punya utang apa? Utang di bank. Pak, mamaku juga punya utang di Mekar. Pak, mamaku juga punya utang sama agen sawit. Ya kan? Apakah utang yang seperti itu yang dibantu? Enggak, utang yang bagaimana kira-kira? Kok enak kali orang yang punya utang dikasih dapat biar bayar utang, enak kali. Nah, utang yang bagaimana? Utang yang tidak sanggup membayarnya dan berutang untuk memelihara persatuan umat. Contoh apa? Rino. Diumumkan sama Dimon, bapak-bapak, ibu-ibu dalam rapat dikumpulkan masyarakat dusun 2 desa Dalam Sagala bahwasannya kita tahun 2025 bulan 10 masih ada berapa bulan lagi tuh? Setahun kira-kira ya. Artinya dalam tahun lagi tahun 2025 bulan 10 kita akan membangun masjid dengan konsep yang begini dan dengan dana sekian miliar. Ya, misalkan 1 miliar. Ya, mungkin budgetnya mau dibuat besar, lebih besar lagi daripada ini kan gitu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, yuk kita rembukan berapa kita dikenakan dananya setiap kakak. Nah, gitu lagi ya. Nah, di masyarakat dusun 2 ini kan gak semuanya orang kaya, gak semuanya orang miskin. Ada yang kaya dan miskin. Kalau disamaratakan enak. Apa ringan sama yang kaya, berat sama yang miskin. Oh, jadi kita bagi dalam 2 golongan ya Bapak Ibu. Yang pertama golongan kaya lah misalkan. Yang kedua golongan bawah. Kalau golongan yang kaya itu 2 juta, ya kan? Golongan yang miskin atau yang bawah itu 1 juta. Oke. Nah, ini dibayarkan dicicil selama setahun. Nah, itu setelah diputuskan rapatnya itu kan menjadi utang sama kita, ya kan? Yang harus kita bayarkan kepada panitia pembangunan masjid. Nah, ketika sampai pada akhirnya waktu pembayaran, waktu penyicilan habis, ibu itu nggak lunas, hanya terbayarnya 200.000, 800-nya nggak terbayar dia. Gimana lah Pak? Gimana lagu, namanya juga udah tua, ini udah sakit-sakitan, setiap minggu berobat, setiap sebulan kali harus ke rumah sakit. Jangankan untuk bayar iuran masjid, untuk berobat aja kami masih susah. Itulah kira-kira. Artinya dia berutang pada siapa? Berutang kepada masjid. Nah, hutang yang seperti ini yang bisa dilunaskan dengan zakat fitrah. Ingat, jangan salah. Nanti protes mamaku gara-gara mau ngajarinya salah. Mama punya utang kan? Iya, nah utang apa mak? Utang kereta NMAX semalam itu. Berapa bulan lagi mak? 5 bulan lagi habis. Berapa biaya per bulan mak? 1 juta. Berarti 5 juta lagi ya mak? Nanti tak bilangkan sama Pak Imun. Tak bilangkan sama orang BKN. Biar memutuskan. Pak BKN, Pak Badan Amil Zakat, mamaku punya utang. Kan salah satu orang yang menerima zakat kan orang yang berutang Pak. Ya kan? Nah gitu. Kata mamaku, iya nak, memang iya orang berutang ke siapa? Iya mak, ayo kita datang ke masjid. Sampai sana dengan kepauan di tololnya dia, ya kan? Ini nyampe Pak, harus dikasih jalan Pak, mamaku punya utang di tempatnya Acin, kredit NMAX Pak, 5 bulan lagi 5 juta Pak. Katanya orang yang berutang harus dikasih Pak zakatnya Pak, beli Pak. Itu namanya tolol digoblok. Ya, maksudnya bukan utang yang seperti itu, utang yang dicontohkan ini, atau utang yang mana lagi? Ini contoh, ya, ada membuat maulid, ya, membuat maulid. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita dikenakan 50.000 ya dalam 1 kakak ya untuk pengadaan maulid Islam di kampung kita. Sampai pada akhirnya maulidnya mau sampai, dia tetap gak bisa bayar.
Nah itu harus dia ingat tentangnya nanti sampai ke BKM. Pak, saya punya utang Pak. Apa Bu? Kemarin waktu maulid kan dikunci 50.000. Aku nggak bisa bayarnya Pak, sehingga aku nggak lunas bayarnya. Jadi, oh iya Bu, ini duitnya Bu, tolong bayar ke sana Bu. Itu boleh. Ingat ya, orang yang berhutang ciri-ciri hutangnya adalah untuk memelihara persatuan umat Islam. Kenapa? Karena akan menjadi kecemburuan sama yang lain. Enak kali dia kami nyicil 1 juta, dia nggak nyicil gara-gara dia nggak sanggup. Kalau itu ngakunya nggak sanggup. Ya, paham ya? Oke, Nadia. Nah, Orang yang berjuang pada jalan Allah atau fisabilillah, yaitu orang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam di zaman Nabi Muhammad SAW. Fisabilillah itu mencakup juga kepentingan umum seperti mendirikan masjid, musala, sekolah atau madrasah, rumah sakit dan sebagainya. iya itu ya. Fisabilillah, orang yang berjuang pada jalan Allah. Di kampung kita contohnya siapa? Kamu juga kemarin yang azan dapat uang zakat fitrah, yang sering azan dapat kan? Ya kan? Apa itu? Ya, kuncinya dua-dua kan itu, pegang-pegangan gitu. Mana tahu mana kencing dua-dua kan gitu. Bukan, pegangan benar gitu. Orang yang kencing dia sendiri-sendiri, kadang kencing pun rame-rame, ada aja. Nanti iya, mana tahu ada yang aneh kan? Oh, ini kok gondrong kali. Oh, ini kok cepat ya, ada kepelangan derang gitu. Ya, heran ya. Murid bapak di sana begitu juga di pesantren. Nanti kencing tiga orang, kan mau kencing, kan mau kemana? Kalau kencing dia nggak kawanin. Terus kalau jajan kencing mau nunggu di depan tuh, orang namanya. Terus kalau jajan tuh dia jadi enggak Pak. Itulah pokoknya kita. Ketika dia kencing dia jadi mau. Tapi ketika dia jadi kita nggak akan diajakin. Nah, jangan gitu. Harusnya kalau kita minta kawan kencing, kalau kita punya jajan, kita ajak juga. Masa kencing ada WC mau jadinya. Oke, nih ya. Tuh, terus tadarus. Ya, tadarus kan juga. Iya Pak. Kalau seandainya azan itu pahalanya luar biasa, makanya yang sering azan di masjid itu terus dilakukan sampai tuwek gitu. Sampai mati. Azan terus dia. Gak apa-apa, eksis terus. Kenapa? Azan itu pahalanya adalah sepanjang suaranya. Ya. Satu detik, satu pahala. Tes. Azan bisa tes aja sekali aja. Yang hanya harus sholat yang kedua. Ya kan, kalau yang pertama kan harus sholat pasti pendek kan. Artinya yang pertama itu lebih pendek daripada yang kedua. Ya pasti begitu dia bilang harus sholat kan itu titiknya ya. 2, 3. Oke, ayo Andra. Ayo Zah. Ya, 1 sama-sama itu ya. Tapi pakai jari aja, jangan 1, 2, 3. Pakai jari aja ya. Pakai tangan bapak ya. Iya, 1, 2, 3. Hayya 'alas shalah. Berarti 15 satu hayya 'ala sholat. Kalau semuanya yang kedua kan Allahu Akbar, yang kedua kan 5 kata-kata. Yang setiap yang kedua 15 kali 5 berapa? 75.
70, 75 itu part yang kedua. Kalau part yang pertama mungkin 10 ya kan, karena yang 10 yang depan kan lebih pendek. 10 kali 5 50 tambah 75 125. 125 pahala dalam azan kok. Jangan sama, tapi dipelajari biar supaya panjang. Pak, aku bisa panjang Pak. Ayo sholat. Itu disebut panjang tanya. Orang bapak-bapak boleh ngomong yang berat ya, karena pernah aja. Bapak udah rajin ke masjid aja lah, ya. Caranya gini aja. Nanti kamu itu bapak yang azan ya. Ya, caranya kalau mau azan itu ngambil nafasnya bagus, jangan asal sama-sama itu ya. 1, 2, 3 ya. Apa? Kalau yang ini itu yang mana ya? Ya, itu ya. 1, 2, 3. Hayya 'alas shalah. 14 masih matang jam ya kan. Nah itu karena posisinya itu harus nyaman. Bapak selama apa namanya dulu panjang juga, sekarang udah jarang. Kenapa? Bukan gak mau akan, karena masih ada yang muda-muda, yang tua-tua harus minggir tuh. Nah gitu ya. Jadi yang sering aja kalau di masjid ini siapa? Ratiman. Terus itu guru-guru ngaji madrasah dikasih MDT Darussalam. Berapa dia golongannya orang-orang yang mempertahankan Islam, mendirikan sekolah, mushola, masjid, madrasah, rumah sakit dan sebagainya. Itu dapat. Ya, dapat bagian. Oke, lanjut. Yang nomor 7. Orang yang berutang kamu kepentingan maksud. Oh ya. Salah. Ini harusnya satu lagi fisabilillah. Nomor 7-nya harusnya Ibnu Sabil. Hah? Nomor 6 Ibnu Sabil. Pak ada yang berutang tadi. Oh iya ya. Ini orang yang berutang 5, 6. Oh hamba saya. Ibnu Sabil atau hamba saya harusnya. Ini salah karena ini berutang lagi dia. Berapa kali berutang dia berarti. Ya. Nah, Ibnu Sabil atau hamba saya yang mana? Tuh, yang ngaji sore, yang ngaji malam, yang tadarus, ya kan? Nah, itu kan dapat. Kenapa? Mereka, ya, karena mereka orang-orang yang juga itu mempertahankan agama, mensiarkan agama lewat tadarus. Oke, yang terakhir adalah mushola. Ini salah ini, ya, ya. Nah, 8. Nanti Bapak cari dulu di Google yang benar. Di Google ada memang beda sama beda. Yang terakhir apa? Ibnu Sabil ya. Nah, Ibnu Sabil berarti sudah lengkap ya. Nah, Buku halaman berapa? tuh masuk apa ini? Halaman berapa Kila? Itu sama 38. Ya, nih. Nah, kita sampai kepada hikmah. Oke, sedikit lagi nanti kita praktekkan kita lihat video bagaimana cara membayar zakat. Nah, pada akhirnya ini hikmah pelajaran yang bisa kita dapat dalam mempelajari zakat hikmahnya adalah yang pertama membersihkan, membersihkan harta dan jiwa zakat dari sifat iri, tamah atau rakus. Apa itu kikir?
Pelit. Pelit. Kikir itu sama dengan pelit. Tamak itu sama dengan serakah. Rakus juga bisanya dikatakan iya, serakah. Rakus itu gini artinya. Misal ada ya, misalkan ada orang panen rambutan, terus rambutan itu berontok-rontok. Yang dikatakan tamak itu berarti dia ngambil rambutan banyak-banyak ya, tapi yang rontok gak diambilnya. Kalau dia rakus, wah, saat yang jatuh-jatuh, ini sayang busuk separuh masih bisa dimakan, itu baru tamak. Itu sama serakah, ini juga serakah, ini katanya begitu. Kalau dia rakus, sebenarnya dia pun nggak doyan, tapi diambilnya aja karena takut diambil orang lain. Nah, itu sifat apa itu? Sifat apa rakus itu? Sifat hantu. Nah, tuh membersihkan jiwa. Nah, kan kalau ada ayatnya, orang yang membayar zakat itu suci badannya, bersih, seperti sebersih dia di waktu ketika dilahirkan. Yang kedua, sama-sama baca, membantu orang yang sampaikan begini nak sama orang tua. Ini kan nanti dari musim haji. Orang yang harus dikatakan Islam adalah orang yang sedang melewati rukun Islam. Yang kelima itu haji bagi yang mampu. Ya, sampaikan sama mamanya, Mak, daftar haji lama. Tapi kalau seandainya nggak sanggup jangan khawatir. Yang sampai mati itu nggak bisa haji jangan khawatir. Kenapa? Pahala ibadah haji itu bisa kita dapatkan dengan cara apa? Dengan cara memberikan sebagian harta kepada fakir miskin. Ya. Justru orang nggak sah pahala hajinya ketika dia berangkat. Contoh, ya, kalau pernah ceritakan masalah yang ada tukang jahit sepatu? Belum? Ada ya? Ada. Ketika Nabi Muhammad sama Israel melihat dari atas orang yang beribadah haji, wahai Jibril, ya, Jibril, cak tengokkan dulu di Mekah ini siapa yang hajinya paling top, siapa yang hajinya paling mabrur. Kata Jibril apa? Di sini nggak ada yang mabrur. Jadi nggak ada yang mabrur di sana mereka ini. Nggak ada. Terus nggak ada yang mabrur. Memang ada yang nggak. Memang semuanya nggak mabrur. Ada Muhammad satu orang. Mana? Dia nggak di sini. Tuh ceritanya, ya kan? Dibawalah Nabi Muhammad ke suatu tempat. Situ ada pasar. Pasarnya itu kotor, kumuh, jorok, bau. Di situ ada seorang kakek-kakek yang sedang menjahit sepatu. Ya, tunjukkan. Kamu tahu kan Muhammad mana hasilnya paling mabrur? Ini orang kakek. Sedang menjahit sepatu. Tapi dia nggak di Mekah. Dia nggak sering berhaji. Kenapa dia pula yang mendapatkan predikat haji mabrur? Kata Nabi Muhammad. Kita telusuri kakek. Sebab saya ngerti kehidupan. Rupanya betul. Kakek itu sudah menabung lebih dari 10 tahun untuk bisa berangkat haji. Kalau sekarang kan ada travel bisa dicicil. Kalau zaman dulu kan nggak ada, harus cash duitnya kan. Nah itu, kakek ini sudah mengumpulkan uang untuk berangkat haji. Ketika dia mau berangkat haji, tiba-tiba dia melihat tetangga-tetangganya anaknya nangis, keluarganya menangis karena kelaparan dan bisa makan. Akhirnya kakek ini memberikan uangnya sebagian untuk mereka agar mereka bisa makan. Pertanyaannya, pergi ke kakek itu makan? Dan jadi, kenapa kakek ini dapat predikat haji mabrur? Berarti pahala ibadah haji itu bisa kita dapatkan tanpa berangkat ke haji atau Mekah. Jadi jangan. Caranya bagaimana? Yaitu peka. Kita punya tetangga nangis aja. Kenapa nangis? Kelaparan, orang kecil nggak bisa minum susu, kasihan. Minumnya air kajin aja, air beras itu kajin aja minumnya. Nanti dia nangis, anaknya kurus.
atau apa penyakit, musuh lapar. Kita yang sebelahnya makan makan daging ayam tiap hari, makan ikan, makan mewah, berdosa gitu. Kalau ibadah haji kita 80 kali akan diterima pahala hajinya. Itu, jadi bukan ada menikah tetangganya. Dalam Islam itu kalau kita mau memberi makanan bersedekah, cari pintu rumah orang yang lebih dekat dengan pintu rumah kita. Ya, jangan rendang jengkol. Ya, kita rendang jengkol di sini. Ketika kita masak, aromanya keluar, tercium tetangganya. Tetangganya ngomong, masa apa kok wangi kali? Rendang jengkol lo, besar-besar jengkolnya di sana, udah 2 kilo aku ini sekalian. Biar kenyang kami. Oh iya, di mana kalau jengkolnya kak? Di sana berapa sekilo? 30. Dia batik. Enggak sanggup lah kalau 30. Yang ini punya seberapa ini. Begitu matang jengkolnya, anaknya dipanggil, Andra sini. Andra kan jengkol kita pakai. Di mana neneknya? Di Cemara. Gak boleh. Boleh dia dalam arti bukan gak boleh ngantar neneknya, tapi tetangganya diantar. Paham? Kalau kita bersedekah, carilah orang yang rumahnya, pintu rumahnya lebih dekat dengan pintu rumah Kita. Itu jangan neneknya yang di Tanjung Purawasan diantarin, si tetangganya kelaparan diantarin kan? Gak boleh. Makanya kita jangan khawatir. Walaupun kita nggak bisa beribadah haji, kita akan mendapatkan pahala haji dengan cara pakai yang lain. Ya, itu. Dan hal lagi yang kedua, terlebih. Nanti kita lanjutnya juga ada istirahat nanti juga. Mana pakainya? Oh istirahat, bentar ya. Sekali lagi dari tutup dulu. Jadi kita tutup. Nanti setelah itu baru habis istirahat kita masih masuk aja ya. Kamu lihat. Oke. Sedikit lagi. Iya. Mendorong manusia untuk berjiwa sosial ya. Kalau ada yang susah dia langsung peka aja. Yang keempat, mendorong manusia sama untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Karena banyak sekarang cerita bantuan setelah aku peace. Saya dijawab kata-kata sama Allah. Bu ini kedatangan masyarakat berbantuan tapi dia yang miskin. Aku miskin loh. Reklamnya cuma 4 kok cuma. Nah itu, tengok anakku nggak ada yang sekolah, lu sekolah nangis aja nggak ada uang jajannya. Berbohong dia gara-gara nggak ada bantuan. Kan itu, makanya kan kita harus jujur dan menjaga atas harta kan itu. Satu, ya. Yang kedua, bapak kan orang kaya, kenapa jaga hartanya? Apanya yang kaya? Kan masih susah loh, makan bulannya begini-begini. Padahal uangnya banyak di rumah. Jujur, nggak jujur dia. Hati-hati yang orang-orang seperti ini, nanti diaminkan. Karena bapak pernah ada orang mengaku miskin, dia mendapatkan bantuan, saya aminkan. Amin, mudah-mudahan betul susah selamanya. Betul, sekarang susah. Kenapa? Dia bukan menokoi kita bisa tokoi, tapi Allah bisa tokoinya? Bisa. Yang terakhir, mengingatkan manusia bahwa harta kekayaan hanyalah titipan Allah. Bapak Kudrat punya mobil mewah, tinggal mobilnya kan di bawah. Masya Allah. Bapak kita punya ladang mereka tinggal ladangnya kan di bawah. Oke, langsung di sini ya. Demikian ya pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat. Kenapa? Karena kita sekitar 2 bulan lagi ya. 2 bulan atau 3 bulan lagi kita masuk bulan Ramadan ya. Nah itu. Ini cara-caranya kita terus ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.